semuanya, welcome back to my YouTube channel. Halo ibu-ibu sekalian. Di video kali ini, seperti judulnya, di sini aku mau share ke teman-teman semua, ke para moms dan juga para parents tentang perlengkapan dan persiapan ASI eksklusif dan juga berbagai macam alat tempur yang dibutuhkan untuk ASI perah. Yuk, buat teman-teman yang penasaran, langsung aja kita lanjut ke videonya. Sebelumnya aku mau cerita sedikit dulu kalau ini tuh berdasarkan pengalaman aku. Jadi kalau misalnya para moms yang lain punya pengalaman yang berbeda, bisa share juga di kolom komentar. Jadi ini pure pengalaman aku aja selama 2 tahun lebih menyusui. Lama banget, 2 tahun lebih. Iya, karena anak aku yang pertama alhamdulillah lulus ASI 2 tahun, dan sekarang aku lagi menyusui anak aku yang kedua yang umurnya sudah memasuki usia 6 bulan. So, aku mau share ke teman-teman semua tentang perlengkapan apa aja yang dibutuhkan untuk moms yang berjuang mengasihi dan juga persiapan untuk ASI perah untuk si kecil. Yuk, langsung aja. Oke, yang pertama tentunya alat yang paling kita butuhkan yaitu adalah pompa ASI atau breast pump. Nah, tipe-tipe pompa ASI itu ada banyak banget, mulai dari yang manual, elektrik, terus tipe casannya juga kita bebas pilih, kayak misalnya mau pakai yang USB aja ataupun colokan seperti biasa. Nah, untuk moms yang berniat untuk beli pompa ASI, jangan lupa untuk explore dulu ya moms. Moms bisa baca-baca ataupun nonton-nonton review terlebih dahulu. Aku pribadi di sini pakainya Spectra 9 Plus, dan ini aku beli udah lama banget, sekitar 4 tahun yang lalu, karena aku beli ini dari anak pertamaku. Ini akan aku kasih lihat partisinya apa aja. Untuk teman-teman yang mau lihat review Spectra 9 Plus dari aku, bisa klik di pojok kanan atas. Di situ udah aku sediain. Nah, aku jelasin sedikit, Spectra 9 Plus ini dual pump, jadi kita bisa pompa. Dan sedikit review dari aku, alhamdulillah Spectra 9 Plus punya aku ini masih sangat berfungsi dengan baik, belum pernah diservis dan semoga nggak akan pernah diservis. Jadi aku udah pakai ini untuk anak pertama dan juga anak kedua aku. Oke, kita lanjut ke barang yang kedua yang gak kalah pentingnya, yaitu adalah wadah penyimpanan ASI. Nah, wadah penyimpanan ASI ini juga ada banyak banget macamnya, yaitu ada yang botol kaca, ada yang botol plastik, ada yang plastik, dan juga ada yang berbentuk seperti jar. Nah, kebetulan aku pribadi cuma pakai 2 macam wadah aja. Yang pertama di sini aku punya botol kaca, dan yang kedua yaitu plastik atau kantung ASI perah. Nah, tentunya botol ASI ini lebih baik ya moms daripada penggunaan kantong plastik, karena kita juga bisa mengurangi sampah plastik. Nah, tapi kalau dari segi penggunaan sendiri, aku honestly lebih sering pakai kantung ASI karena lebih praktis dan juga lebih gampang. Nah, sedikit tips dari aku buat moms yang mau pakai kantong ASI. Jadi kantong ASI tuh banyak banget macam dan mereknya. Nah, aku selalu pakai beda-beda merek dan juga beda-beda warna supaya lebih memudahkan aku untuk memilah ASI mana yang mau aku pakai terlebih dahulu. Ya, memang sih kita bakal tulis tanggal dan juga waktu pemompaannya, tapi itu lebih memudahkan aku untuk memilih ASI yang mau aku gunakan dan aku kasih ke baby. Oke, akan aku kasih lihat sedikit di sini review kantung ASI-nya. Jadi kantung ASI-nya itu bakal berbentuk kayak gini. Hampir semua kantung ASI itu bentuknya sama. Ada untuk tanggal, terus juga takaran atau milinya, dan juga ada beberapa kantung ASI yang menyediakan temperatur atau suhu. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya kita lagi panasin si ASI-nya itu udah ready untuk dikasih ke baby atau belum. Dan untuk moms yang mau beli kantung ASI, pastiin udah double ziplock. Jadi zipnya ada 2 kayak gitu, supaya nanti ASI-nya itu lebih aman dan enggak takut tumpah ataupun bocor. Nah, ini dia salah satu merek yang aku pakai untuk naruh ASI. Oke, next selanjutnya yaitu adalah alat pemberian ASI. Kenapa di sini aku tulisnya alat pemberian ASI, nggak botol susu?
Karena untuk anak yang menyusui ASI itu sebenarnya nggak disarankan untuk menyusu melalui botol, karena nanti si babynya itu akan gampang bingung puting. Makanya Mas bisa pakai cup feeder ataupun pipet ataupun sendok dan alat lainnya yang menurut Mams itu lebih mudah untuk digunakan. Tapi aku pribadi pun masih pakai botol susu untuk ngasih susu ke anak, karena itu lebih praktis, lebih cepat, dan lebih gampang, juga nggak tumpah-tumpah kalau pakai botol susu. Dan alhamdulillah anakku nggak bingung puting, asalkan kita sering DBF sama bayinya juga. Jadi Mams sesuaikan aja sama kebutuhannya ya. Nah, Mams botol susu juga banyak banget macamnya. Ada yang white neck, narrow neck, ada yang silikon juga. Di sini aku punya beberapa macam botol susu. Ada yang white neck. Aku nggak cantumin yang narrow neck. Narrow neck itu yang bagian leher botol susunya kecil. Dan ini salah satu alat yang aku pakai juga untuk ngasih ASIP. Ini tuh disebutnya sendok botol, jadi kita bisa isi bagian dalam botolnya itu dengan susu. Tapi untuk ujungnya sendiri itu bukan dot, dia sendok kayak gini. Dan yang satunya itu ada salah satu botol silikon yang warnanya coklat. Oh iya, buat Mams yang mau beli botol susu jangan lupa untuk dicek bagian dotnya, karena aliran dan lubang dotnya itu berbeda untuk setiap usia bayi. Oke, next barang yang gak kalah penting yaitu adalah cooler bag. Nah, jadi cooler bag ini adalah tas yang bisa menjaga ASIP supaya tetap dingin dan kualitasnya tetap bagus. Sama seperti perlengkapan bayi lainnya, cooler bag juga banyak banget macamnya. Dan di sini aku punya cooler bag yang ada dua bagian kayak gini, atas dan bawah. Jadi di bagian atasnya itu kita bisa taruh dan simpen pompa ASI. Jadi kalau misalnya dibawa kemana-mana, kita bisa pompa ASI sekalian. Jadi nggak perlu bawa dua tas, cukup satu tas aja untuk naruh pompa ASI dan juga ASI perah. Nah, untuk bagian bawahnya sendiri itu kayak gini. Jadi di bagian bawahnya itu bisa ditaruh ASI perah dan juga bisa ditaruh gel pendinginnya. Nah, kalau cooler bag yang pertama itu biasanya aku pakai kalau misalnya mau kerja ataupun kuliah. Jadi bisa pompa ASI supaya payudara juga aman dan juga ASI nggak ada yang kebuang. Dan kalau untuk pergi-pergi sama babynya juga, biasanya aku bawa ASI perah juga. Di sini aku pakainya cooler bag yang kayak gini. Di dalamnya juga ada lapisan aluminiumnya kayak gini. Dan aku tinggal bawa gelnya beserta susu dan botol susunya. Jadi praktis. Dan aku suka banget sama tas ini. Ini sering banget aku pakai karena nggak kelihatan kayak cooler bag pada umumnya. Dan ini pun aku dapat gratis dari beli diaper bag dan dapat tas kayak gini. Oke, next yaitu ice gel. Nah, biasanya ini tuh dapat sepaket kalau Mams beli cooler bag. Tapi kalau misalnya Mams butuh ice gel lebih, bisa beli secara terpisah juga. Nah, ini tuh gunanya untuk menyegah ASIP supaya tetap dingin kalau dibawa kemana-mana. Jadi bagian sisi kanan dan kirinya itu ditaruhin ice gel supaya ASI perahnya tetap dingin. Dan ini tuh lumayan banget, kayak bisa ngejaga ASI perah selama 3 sampai dengan 5 jam. So ini bermanfaat banget. Oke, next selanjutnya yaitu penampung ASI. Nah, di sini aku pakai penampung ASI yang modelnya kayak gini dari Moimom. Dan banyak banget macam-macam lainnya, kayak ada yang cuma nempel aja di payudara. Terus ada juga yang bentuk-bentuk lainnya. Nah, biasanya aku pakai ini kalau misalnya lagi males mompa ataupun misalnya ASI udah keburu bocor nih dan gak sempet untuk mompa. Aku pakai ini, tinggal dipencet aja bagian bawahnya dan dia akan nempel sendiri ke bagian payudara. Barang yang selanjutnya yaitu adalah apron atau cover untuk menyusui. Nah, ini tuh penting banget, sepenting itu sampai aku tuh kalau kemana-mana pasti banget bawa ini. Sebenarnya karena sekarang pandemi ya, jadi jarang kemana-mana dan ini gak terlalu sering aku pakai. Tapi dulu waktu anak pertama, aku tuh benar-benar gak bisa pergi kalau gak bawa ini.
Ini tuh cover untuk menyusui, jadi kalau misalnya kita menyusui itu nggak kelihatan. Jadi bisa nutupin bayinya dan juga bagian payudara ibunya. Nah, apron ini juga banyak banget modelnya. Ada yang setengah kayak punya aku gini, dan aku lebih suka yang modelnya kayak gini. Dan ada juga yang kayak celemek, terus ada juga yang kayak ponco, model ponco dimasukin ke dalam leher gitu. Tapi kayaknya aku lebih suka yang modelnya kayak gini karena ini lebih praktis dan juga nggak bikin si babynya engap. Nah, di sini aku punya dua. Yang pertama ada dari Petite Mimi dan ini dari Maison Margiela. Dan aku suka banget sama apron-apron yang modelnya kayak gini karena itu tuh praktis dan multifungsi banget. Bisa dijadiin apron, terus bisa juga dijadiin selimut buat anak ataupun cover untuk stroller bayi. Jadi aku selalu bawa ini kemana-mana. Oke, barang yang terakhir yang gak kalah penting banget yaitu adalah breast pad. Ini untuk ibunya sih sebenarnya. Jadi breast pad ini bisa menjaga supaya kita nggak kebocoran ASI. Jadi breast pad ini punya fungsi yang sama kayak pembalut. Jadi dia bisa menahan ASI yang bocor supaya nggak tembus ke baju moms. Nah, breast pad itu ada dua macam. Yang pertama ada disposable, terus ada yang reusable kayak gini. Kebetulan yang disposable punya aku lagi habis dan aku juga kayak pakai ini tuh kemana-mana. Kayak di rumah pun aku tetap pakai ini karena biasanya kan asip kita kadang udah penuh, tapi mungkin si bayinya sendiri itu belum mau nyusu, jadi suka bocor-bocor sedikit. Dan ini membantu banget supaya baju tuh jadi nggak bau amis ataupun bocor ke bagian luar baju kita. Jadi ini tetap aku pakai walaupun nggak kemana-mana. Dan ini penting banget ya moms buat dibeli. Dan model dan ukurannya juga ada banyak banget, jadi moms tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. Oke, itu dia moms barang-barang yang pasti bakal banget moms butuhin dalam persiapan untuk mengasihi si kecil. Buat para moms yang punya pengalaman berbeda ataupun alat-alatnya berbeda yang dibutuhkan, bisa share juga di kolom komentar supaya moms yang lain juga bisa tahu apa aja yang perlu dibeli dan gak perlu dibeli. Selain itu, aku mau kasih tahu ke moms semua kalau misalnya barang-barang yang aku beli itu bisa aja moms belinya dengan berbeda merek, berbeda brand, dan berbeda harga karena itu variatif banget. Dan juga sesuai kebutuhan aja, kalaupun gak ada bisa diganti pakai barang lain yang lebih terjangkau. So buat temen-temen dan para moms gak perlu merasa tertekan kalau misalnya emang gak punya barangnya ataupun gak ada budget untuk membeli barang-barang tersebut, karena moms bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan si kecil dan juga sesuai dengan kenyamanan moms. So yep, thank you so much for watching. Semoga videonya bermanfaat dan bye.